Halo Sobat Unila, selamat datang dalam podcast sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Bersama saya Dela Afisa Pujadi yang akan membahas tuntas tentang jurusan dan program studi yang ada di Universitas Lampung. Nah, for your information Sobat Unila, podcast ini adalah bentuk kerjasama jurusan ilmu komunikasi dengan tim penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jurusan dan program studi yang ada. Nah, informasi ini bisa banget digunakan oleh Sobat Unila untuk mencari seluk-beluk prodi dan jurusan yang ada. Nah, baik untuk sesi kali ini kita akan mencari tahu tentang prodi pendidikan PPKN di Universitas Lampung. Dan kita akan berbincang bersama dengan Kepala Program Studi yaitu Ibu Yuniska Nurmalisa SPD MPD dan juga Ibu Nurhayati SPD selaku dosen. Dan saat ini beliau sudah hadir membersamai saya untuk memberikan informasi yang menarik kepada Sobat Unila yang ada di rumah. Nah, kalau gitu kita sapa dulu ya. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, halo. Oke, semangat ya Ibu pagi ini. Insyaallah. Menjelang siang. Nah, Sobat Unila, jadi prodi pendidikan PPKN ini adalah salah satu prodi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Unila, Fakultas Ungunya Unila gitu. Nah, langsung aja Ibu ya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan akan bertanya kepada Ibu mengenai profil dari jurusan PPKN itu sendiri. Bagaimana sih Bu jurusan PPKN itu dan gambaran umumnya boleh dijelaskan Ibu? Oke, jadi jurusan PPKN ini prodi ya? Iya, Kalau di FKIP prodi itu, PPKN. prodi ini termasuk salah satu prodi yang senior di FKIP gitu, karena didirikannya itu di tahun 6667 tapi mulai menerima mahasiswa itu di tahun 68. Prodi ini sendiri sebenarnya itu dari pecahan IKIP Jakarta. Jadi zaman dulunya FKIP itu baru dari dua fakultas, jadi Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pengetahuan sebelum terintegrasi menjadi FKIP. Nah, prodi PPKN tuh ada di Fakultas Keguruannya, tapi baru resmi benar-benar ada SK prodi itu keluar di tahun 1980 ya? 80 Bu. Itu pertamanya. Jadi itu kenapa tadi saya bilang di awal prodi PKN termasuk prodi yang senior lah ya, atau tua gitulah di FKIP gitu. Nah, kalau untuk apa sih yang ada di PKN, sebenarnya kalau apa sih yang ada PKN, kalau dilihat dari stigma yang ada di luaran itu pasti sesuatu yang apa Bu Nur? Bosan. Terus apalagi hafalan dan Iya. sebagainya. Mungkin satu ya Bu nambahin ini. Jadi program studi PPKN itu hanya satu-satunya di Lampung loh. Wah. Hanya satu-satunya di Lampung. Iya. Jadi sangat memungkinkan apa ya? Ya kan tadi program studi yang cukup tua, cukup senior dan hanya satu-satunya di Lampung. Ibaratnya langka ya Bu ya. Iya. Langka karena misalnya di UIN atau di Teknokrat ya mungkin, atau di program studi lain atau UIN. Kalau di Lampung ini ya UIN ya Bu ya? UIN ya, yang saingan lah ya, dekat negeri. ITERA itu tidak ada, hanya ada di Universitas Lampung. Seperti itu. Iya. Nah, kalau melihat nama besarnya prodi pendidikan PPKN ini Bu, sepertinya prestasi yang ada ini sangat banyak. Tapi nanti Ibu akan kita bahas di pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk itu sebelumnya Ibu, aku ingin bertanya, bagaimanakah perkembangan prodi PPKN ini selama 5 tahun belakangan ini? Mungkin bisa dijelaskan dari akreditasi atau kurikulum yang ada. Kalau akreditasinya kami masih di B, karena sebenarnya kita itu yang menjadi kurang adalah SDM-nya. Ya, SDM-nya. Gap antara senior dan dosen baru itu terlalu jauh, sehingga ketika ada yang purna bakti itu yang naik itu sedikit gitu. Sehingga itu yang menjadi selalu B. Tapi harapan kami di kedepannya di tahun 25 itu kita bisa mencapai A atau unggul gitu, karena banyak penggawa-penggawa baru yang sekarang lagi sekolah, insya Allah itu sudah selesai untuk pendidikannya, diharapkan bisa menaikkan akreditasi prodi gitu. Lalu kalau bicara apa sih yang menjadi unggulnya PKN apa ya Bu Nur ya? Banyak ya? Banyak. Misalnya mungkin kalau kita lihat dari apa ya, prospek pekerjaan ya, mungkin ya kita lihat dari situ ya.
Kan banyak PKN paling jadi guru. Oh tidak. Oh ternyata Karena, tidak nih sobat enggak, karena Bukan itu, ada gitu. berbagai macam kita. Jadi lebih dari siapa Bu untuk apa namanya Bupati Lampung Barat? Banyak alumni dari PKN itu tidak hanya jadi guru gitu, ada beberapa yang menduduki beberapa jabatan pemerintahan. Ada yang bupati, ada yang wali kota Bandar Lampung, dulu Pak Edi Sutrisno itu juga alumni dari kami. Terus untuk anggota DPR itu juga DPRD itu juga banyak dari prodi kami. Kalau di lingkup pendidikan sendiri itu nggak usah dibilang ya, Iya, Bu. kalau Udah tahu kayaknya, kalau Bu. di pendidikan gitu. Tapi untuk Iya. di luar lingkup pendidikan itu ternyata setelah di track kesempatannya itu ternyata tidak hanya jadi guru gitu, karena kita tidak hanya belajar tentang pedagogiknya aja, tapi kita juga belajar tentang hal-hal yang berhubungan tentang ketatanegaraan Ya, praktis. Jadi praktis. banyak juga teman-teman ya, mungkin alumni-alumni yang di luar sana, mereka ada di yang DPR tadi atau kedinasan, ada yang juga mereka di Bawaslu dan lain sebagainya. Karena kan kalau untuk program studi pendidikan kewarganegaraan sendiri, mungkin SMA itu jatuhnya hafalan ya. Iya Bu. Pasti kan benar. undang-undang, Iya. PKN undang-undang. Enggak. Ternyata di PKN itu sangat luas kajiannya. Misalnya kita belajar politik, ada belajar juga hukum. Jadi ibaratnya gini, kok kamu PKN tahu hukum? Kan biasanya ada ya orang hukum, kok kamu tahu sih pidana? Kok kamu Iya, tahu iya. perdata gitu? Oh ternyata di Unila, ibaratnya di PKN kita mempelajari itu pidana, acara pidana, perdata, politik, moral, edukasi. Kita punya semua keilmuan itu, sehingga yang nantinya keluar dari Unila, dari prodi PKN ya, Iya. jatuhnya itu bukan hanya jadi guru saja, tapi memang karena prodi PKN itu luarannya pastinya guru ya, pastinya guru, maka kesempatan guru itu pun membludak ya, membludak. Misalnya PNS sekarang harus TWK kan wajib ya, Iya, Bu. ya kan, itu Iya. salah satu syarat untuk menjadi PNS. PNS itu kan banyak, dari dinasnya, dari polisi, dari yang lain juga kan pasti memerlukan itu, TWK dan lain sebagainya. Belum lagi SMA, SMP, sampai ke perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi wajib yang namanya ada mata kuliah umum Pendidikan kewarganegaraan. pendidikan Iya, kewarganegaraan, betul, pendidikan betul. Pancasila. Jadi makanya tadi kata Bu Yuniska, kita ini kayaknya kurangnya SDM ya Bu ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa unggul, karena kan sekarang ini banyak senior ya. Bu Yuniska juga sedang S3, sehingga ketika nanti mereka pulang ya tahun depan sampai 2025 itu memungkinkan kalau kita bisa akreditasinya mengikuti akreditasi unggul seperti itu. Harapannya ya semoga tercapai Ibu ya. Amin. Nah Ibu tadi kan sudah dijelaskan sedikit nih Bu mengenai perbedaan. Kalau di SMA itu PKN-nya seperti ini, kalau di kuliah seperti ini. Mungkin boleh Bu diulangi sekali lagi perbedaan mendasar antara pelajaran PPKN yang di sekolah dan juga PPKN yang sudah di tingkat universitas gitu Bu. Oke. Kalau di sekolah itu lebih ke implementasi ya, implementasi materi gitu. Mereka akan belajar. Sebenarnya kalau materi dasarnya sama, dasar sama. Hanya kalau di kita itu kan ada mata kuliah khusus. Ya, misalnya tadi Bu Nur bilang kita belajar tentang hukum, tapi kan di sekolah nggak mungkin kita mau keluarin hukum pidana, hukum perdata gitu. Iya, Tetap Bu. aja kita taruhnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Iya, gitu. betul. Jadi lebih di breakdown lagi gitu. Kalau di prodi kami, jadi kita juga belajar dari ilmu pemerintahnya juga belajar, ilmu politiknya belajar. Jadi apa yang ada, dasar-dasar yang ada di FISIP, dasar-dasar yang ada di hukum itu juga kami belajar, lalu diintegrasikan ke pendidikan, karena output dari kami adalah guru gitu. Jadi ilmu substansialnya itu ya kita ambil dari beberapa bukan ambil tapi keilmuan yang ada di
fakultas-fakultas yang ada di khususnya yang ada di sini ya gitu. Iya Bu, sudah paket lengkap ya Bu ya. Iya, Paket sangat Nah Sobat lengkap. Unila ini kalau misal memilih jurusan jangan bingung. Ada jurusan pendidikan PPKN yang sudah paket lengkap nih ya, jadi nggak usah bingung-bingung lagi gitu. Nah sekarang kita perdalam lagi nih ya. Untuk tenaga pengajar yang ada di prodi PPKN itu Bu. Nah itu kan apakah ada yang sudah bergelar doktor, profesor, magister itu berapa orang? Kemudian boleh Bu prestasi dari dosen sendiri itu gimana Bu? Tadi kita kan ngomongin prestasi ya di awal Bu. Nah sekarang boleh Bu dibahas. Kalau untuk profesor belum ada, yang doktor yang ada sekarang satu karena yang sebelumnya sudah purna bakti. Lalu prestasi dosen terakhir kaprodi kami sebelum saya itu Bapak Emilianji termasuk salah satu kaprodi terbaik ya, terbaik tingkat nasional. Nasional ya, Nasional, seluruh finalisnya. Indonesia. Yang Unila tingkat 1 kalau nggak Iya, salah kalau pada di Unila. pada waktu itu gitu. Itu ada ajang pemilihannya Iya, sendiri ya, Bu, ya? ada ajang. Oke. Wah luar biasa nih Sobat Unila di rumah. Nah selanjutnya Ibu, bagaimanakah perkembangan peminatnya nih dari setiap tahun dan juga kuota penerimaan untuk prodi pendidikan PPKN ini sendiri? Mungkin Bu Nur? Kalau kuota itu ya kalau dilihat dari per tahunnya ya, mungkin secara garis besar saja rasionya itu setiap tahunnya itu mengalami penambahan pastinya. Kan kalau kita kan ada beberapa kelas ya, kalau berapa 2 kelas ya Bu Yuni sekali, biasanya kita 2 kelas. Nah, 2 kelas itu daya tampungnya bisa 60 sampai 80 mahasiswa. Itu daya tampungnya. Hanya kalau untuk peminat, nah peminatnya itu bisa 300, 350 sampai 400 dan itu range-nya kalau untuk di FKIP cukup besar, apalagi di pendidikan IPS ya, di pendidikan IPS ya khususnya gitu. Karena balik lagi tadi latar belakangnya bahwa memang PPKN itu hanya ada di Lampung. Di Unila saja, Lampung, hanya iya. prodi PPKN itu hanya ada di Unila saja, tidak ada di prodi lain. Padahal ya itu tadi ya, cross-checknya lapangan pekerjaan sangat banyak. Ya sangat gitu. banyak. Nah itu Sobat Unila informasi yang menarik. Nah selanjutnya Ibu, untuk fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki prodi PPKN itu bagaimana Bu? Kemudian apakah ada program-program mahasiswa seperti beasiswanya seperti itu? Oke. Kalau beasiswa biasanya kita mengikuti beasiswa universitas ya. Mahasiswa kan sekarang lebih pintar nih cari beasiswa di luar universitas, juga ada beberapa yang seperti itu gitu. Untuk fasilitasnya kurang lebih sama seperti yang ada di Unila pada umumnya gitu. Standar lah ya. Iya. Standar nasional Unila maksudnya gitu ya fasilitasnya. Mudah-mudahan masih bisa memberi kenyamanan lah bagi mahasiswa, karena sekarang kan itu yang penting gitu. Jadi belajar itu tidak hanya masuk materinya tapi kenyamanannya, insya Allah itu juga terpenuhi gitu di kami gitu. Kita juga ada lab ya, Ada lab. Unur, lab pembelajaran PKN yang dikelola oleh Kalebnya juga gitu, itu juga dibantu mahasiswa untuk mengelolanya. Oke Bu, nah untuk di prodi pendidikan PPKN ini sendiri apakah sudah diterapkan kurikulum kampus Merdeka Ibu, dan bagaimana tanggapan Ibu mengenai kurikulum tersebut untuk keberlanjutan pembelajaran di sana? Oke. Merdeka Belajar MBKM ya? Iya MBKM. MBKM ya. Kampus Merdeka. Ya udah ya, kita di Sudah. tahun 2020 kan 20. sudah mulai pakai kurikulum itu, dan kita juga sudah mulai menerapkan karena mahasiswa kita juga beberapa ikut program kampus mengajar, program MBKM-nya dari Kemendikbud gitu. Artinya itu juga salah satu bukti bahwa kita ikut dalam kurikulum kampus mengajar gitu, dengan dikonversinya SKS mereka ke SKS kita gitu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu, apa saja nih Bu lembaga kemahasiswaan dan himpunan mahasiswa yang kira-kira ada di prodi PPKN sendiri? Kalau untuk lembaga ya, untuk Forum forum. Jadi kalau PPKN itu punya namanya Fordika, Forum Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi di situ memang itu adalah ciri khas dari dari program studi. Dan di situ juga banyak perlombaan dan program-program. Misalnya ya kemarin LCT. Jadi kita juga punya LCT tingkat nasional ya Mbak ya, tingkat nasional. Itu kita sempat bekerja sama juga dengan MK ya, dan pasti skala besar itu kan. Lalu kita juga punya ada program itu Patriot Bela Negara. Jadi bela negara ini kan sangat jika
benar-benar sekarang ini dijunjung, dijunjung gitu ya untuk bela negara. Dan untuk PKN sendiri punya ciri khas program yaitu Patriot Bela Negara, dan itu bukan hanya anak-anak baru ya, kan kalau biasanya kan mungkin per prodi atau per angkatan hanya anak baru maba-maba, nah itu tidak, jadi semua angkatan mengikuti angkatan aktif ya. Angkatan aktif ya, angkatan aktif. Misalnya angkatan tertua ini tahun 2019. Jadi 2019 sampai 2022 itu mengikuti kegiatan Patriot Bela Negara, dan itu wajib karena memang di situ ada sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti digunakan untuk syarat-syarat, mungkin mereka akan seminar proposal, seminar hasil. Nah itu salah satu ciri khas dari prodi PKM. Ya. Mungkin boleh diinfokan sedikit Ibu, kegiatannya seperti apa sih Bu, Patriot Bela Negara itu kira-kira? Kegiatannya itu adalah, gimana ya menggambarkannya itu? Adalah, biasanya kurang lebih kayak My Trip My Adventure ya. Ya, tapi kalau ya benar, My Trip My Adventure, tapi di sini tidak ada misalnya tidak ada bullying apa gitu, tidak ada, nggak ada nih. Mungkin ada perlombaan, tapi hanya perangkatan. Mungkin ya ada yel-yel, ada lomba edukasi. Nanti di Goals itu kan diselenggarakan selama 4 minggu. Ya 4 minggu sebulan ya Bu ya. Tapi nggak berurutan. Jadi setiap minggu itu mereka ada kegiatan. Ya? Misalnya mungkin kegiatan sosial, ada kegiatan track ada mungkin pembekalan motivasi, lalu ada juga baris membaris ya kan, bela negara kan khususnya baris membaris. Nanti ada goalsnya itu, nanti di akhir itu kita ada di tempat wisata ya, atau di pantai atau di Wira Garden ya Bu Cika yang terakhir itu. Nah kita kan kayak seperti adakan hacking gitu loh ya, jadi ada tata rintangan, menjawab soal ya, seperti itulah. Oke, jadi sangat menarik ya Sobat Unila yang ada di rumah. Dosennya pun mendukung sekali dan sepertinya sangat cinta sekali terhadap prodi ini. Wajib. Iya wajib ya Bu ya. Saya cinta prodi. Jadi nggak mungkin, tidak mungkin gitu kalau misal mahasiswanya pun nggak cinta prodi gitu. Oke. Nah selanjutnya Ibu, mungkin boleh dijelaskan cerita sukses dari alumni sendiri untuk Sobat Unila biar pada tahu nih gitu, dan prestasi yang khusus mahasiswanya itu gimana Bu kira-kira? Kalau kita dari prestasi mahasiswa ya, alhamdulillah mahasiswa kita walaupun tidak pure prodi PKN ya, tetap kan dengan prodi-prodi lain gitu. Kemarin saya dengar Ibu kayaknya habis menang sesuatu gitu Bu, dengan prodi sebelah. Iya, ada ya Bu ya. Ada beberapa seperti itu gitu. Ada apa Bu Nur, bisa dijelaskan? Mika ya. Ada Mika, ada mungkin juara medali emas internasional di ajang IEC-IF. Ada juga yang terakhir sekali alhamdulillah dari mahasiswa kami itu mendapatkan gelar mahasiswa terbaik ya, wisudawan terbaik universitas. Yang kemarin baru Maret, Mei kita menang semua alhamdulillah dari mahasiswa kita. Kalau yang Maret kemarin itu terbaik ketiga universitas. Kalau yang ini terbaik pertama universitas, kedua universitas, pertama fakultas. Itu selisihnya hanya sangat minim. Jadi semuanya skor sama, tapi hanya dilihat dari TOEFL. Jatuhnya di TOEFL aja. Nah Ibu, kalau boleh tahu untuk prestasi tersebut kan mahasiswa mengikuti ajang-ajang seperti itu, itu mereka mencari sendiri atau didorong oleh dosen gitu untuk ayo gitu ikutilah gitu? Karena sekarang udah program kampus merdeka tadi, jadi mereka merdeka mau cari kemana aja. Bahkan kadang-kadang kami, Ibu tolong jadi pembimbing gitu. Ada yang kita share juga gitu, tapi sekarang seperti yang saya bilang, mahasiswa ini linknya banyak ya, nggak hanya dari dosen aja informasinya, sehingga untuk hal-hal yang sifatnya perlombaan atau hal-hal yang berupa kompetisi gitu, pengembangan bakat, mereka itu lebih update daripada hanya mengandalkan yang ada di prodi gitu. Itu alhamdulillahnya, dan mereka juga nggak pelit untuk men-share kepada adik-adiknya ya, untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kita juga take and give ya, kita kasih, mereka juga kasih kembali gitu. Jadi sudah jelas ya bahwasannya Sobat Unila, dosennya pun mendukung untuk
teman-teman di sana berkembang untuk memiliki prestasi yang luar biasa tentunya. Nah Ibu, luar biasa ya Ibu ya tadi. Nah saat ini selain alumni yang selain prestasinya mahasiswa dan juga alumni yang membanggakan, adakah stakeholder atau pihak lain yang bekerja sama dengan prodi PPKN itu Bu? Karena kita dari pendidikan biasanya bekerja sama itu dengan dinas pendidikan dan kami untuk di sekolahan kan kami menjadi mata pelajaran sendiri, dan di dunia pendidikan itu di sekolah itu ada yang namanya musyawarah guru mata pelajaran. Jadi biasanya ketika ada hal-hal yang terbaru dari prodi itu kita sosialisasikan ke MGMP itu gitu. Dan untuk forum-forum kami juga tergabung dalam forum prodi se-Indonesia, forum PPKN prodi se-Indonesia, sehingga ada hal-hal yang terhubung dengan PPKN itu insya Allah selalu diupdate di situ. Selalu diupdate di situ. Oke. Nah yang terakhir ya Ibu ya, apakah harapan dan pesan Ibu kepada lulusan dan juga calon mahasiswa baru nih Ibu kira-kira? Untuk lulusan, harapan saya sih kita tetap mereka tetap mengupdate kegiatannya kepada kita, karena gimana pun prodi PKN ini pernah menjadi rumahnya gitu. Jadi apapun yang mereka lakukan, entah itu menjadi guru, karyawan, wira swasta, wira usaha, apapun yang mereka lakukan di sana, terlepas dengan ilmu yang mereka dapatkan, harapannya masih bisa bersilaturahmi dengan baik dan berkontribusi untuk PPKN baik secara keilmuan ataupun secara kepraktisannya. Oke, nah Ibu mungkin untuk agar mahasiswa baru ini tahu dalam tentang jurusan prodi PPKN ini, ada nggak sih Bu media informasi yang bisa teman-teman di rumah gunakan untuk mengetahui lebih dalam gitu tentang PPKN? Kita punya Instagram ya. Instagram, kita juga punya website ya di fkppkn.unila.ac.id, bisa dicek di situ bagaimana alurnya, bagaimana kalender akademiknya, siapa saja dosennya, apa prestasinya, aktivitasnya, semua ada di sana. Jadi bisa cek aja gitu ya. Karena udah ada di sana ya, semua. Akreditasi semua ada di sana. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu terakhir? Mungkin ayo bergabung dengan PKN karena program studi PPKN ini adalah program studi yang direbutkan banyak orang ya. Betul. Karena banyak juga di luar sana yang mengklaim ayo kita ngajar PKN padahal backgroundnya bukan PPKN. Artinya memang kan sebenarnya ini adalah program studi yang favorit ya, program studi yang favorit, hanya tak kenal maka tak sayang. Jadi ketika sudah terjun, kalian akan tahu bagaimana PKN ini bisa menumbuhkan kalian ke jenjang yang lebih baik lagi. Oke. Untuk masa depan deh. Iya, oke. Kalau begitu terima kasih ya Ibu, menarik sekali obrolan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Yuniska Nurmalisa, SPD MPD, dan juga Ibu Nur Hayati, SPD MPD, yang telah menyempatkan waktunya untuk datang berbincang bersama dengan kami. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman calon mahasiswa, sobat Unila semua yang ada di rumah, untuk mengetahui seluk-beluk prodi pendidikan PKN di FKIP Unila. Dan kalau begitu saya Dela Afsah jadi pamit undur diri. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di sesi selanjutnya.